Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komang Devi Chandra Wijaya dari kelas TI 4805 dengan NIM 102012400104. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan resume dari jurnal yang saya ambil, yaitu kondisi keasaman pH laut di Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Mediana Savitri dan Mutiara R. Putri dari kelompok keahlian oceanografi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung. Baik, berdasarkan jurnal yang telah saya baca, terdapat dua pertanyaan yang dapat saya ambil dari jurnal tersebut, yaitu ada yang pertama, apa saja faktor utama yang mempengaruhi perubahan pH laut di Indonesia? Yang kedua, bagaimana cara mengukur konsentrasi ion hidrogen di laut? Berdasarkan resume yang saya baca, dapat dirangkum menjadi seperti yang akan saya bacakan setelah ini, yaitu air laut dapat diukur melalui satu parameter kimia yang disebut sebagai pH, karena di laut terdapat kandungan ion hidrogen. pH memiliki nilai bervariasi antara 0 sampai 14, dengan batas normal pada nilai 7, yaitu pada kondisi netral. Pada umumnya, laut memiliki pH yang stabil berkisar 7,6 sampai 8,3, yang berarti laut itu bersifat basa atau alkali. Namun, di kondisi-kondisi tertentu, nilainya dapat berubah menjadi lebih rendah sehingga air laut dapat bersifat asam. Perubahan nilai pH yang seperti ini dapat berpengaruh terhadap kualitas perairan dan pada akhirnya akan berdampak terhadap makhluk hidup yang ada di dalamnya. Lalu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pH laut? Faktor-faktor yang dapat menyebabkan penurunan pH laut menjadi asam, yaitu ada penyerapan CO2 dari atmosfer yang meningkatkan konsentrasi ion hidrogen. Lalu ada konsentrasi DIC atau dissolved organic carbon yang dapat meningkatkan ion hidrogen juga. Lalu ada temperatur rendah yang dapat meningkatkan DIC ini. Nah, kembali lagi ke meningkatnya konsentrasi DIC ini, temperatur rendah itu juga dapat menyebabkan peningkatan ion hidrogen. Lalu ada peristiwa El Nino dan El Nina. Nah, konsentrasi ion hidrogen air laut ini dapat diukur dengan pengukuran menggunakan elektrode pH untuk mengukur potensi listrik yang dihasilkan konsentrasi hidrogen dalam air laut. Menggunakan rumus yang sudah kita pelajari di kimia dasar, yaitu pH sama dengan min log hidrogen. Nah, perhitungan pH ini berdasarkan data temperatur, salinitas, alkalinitas, dan konsentrasi karbon terlarut DIC. Nah, lalu apa sih sebenarnya hubungan jurnal ini dengan ClO yang kita pelajari, yaitu ClO3 dalam perhitungan asam basa? Berdasarkan jurnal, perhitungan pH dilakukan dengan menghitung konsentrasi H+ dari koefisien data alkalinitas dan DIC. Nah, nantinya koefisien ini tuh bakal membentuk jadi nilai H+ gitu. Nantinya nilai H+ ini disubstitusikan ke rumus pH, yaitu min log H+ untuk mendapatkan pH air laut tersebut. Nah, lalu berdasarkan jurnal ini tuh kita bisa tahu pentingnya pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pH, seperti berdasarkan data temperatur, salinitas, dan alkalinitas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.